Hari ini kita akan belajar sesuai dengan tema kita selama minggu ini. Kita harus ngerti tentang ini. Coba buka sebentar bersama saya di Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Saya akan ngomong cepat sekali. Nanti Bapak Ibu meski konsentrasi, jangan main yang lain, biar fokus, biar ngerti apa yang saya sampaikan. Pikulah-Ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hari ini semua orang sedang mencari ketenangan jiwa dengan berbagai macam cara. Liburan, jalan-jalan, belanja, shopping, beli ini, beli itu, makan, melakukan aktivitas, dan melakukan apapun juga untuk membuat jiwanya tenang dan bahagia. Ternyata tidak pernah didapatin. Ketenangan jiwa dan ketenangan batin kita itu kita akan dapatkan kalau kita ini ngalami Tuhan secara pribadi. Dan kita harus menaruh hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Karena selama kita hidup, selama kita tinggal di bumi ini, kita akan ngadapin banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah, banyak impitan dan lain sebagainya. Dan kita harus hidup berdampingan dengan Tuhan, hidup bergaul erat dengan Tuhan. Kalau kita lepas dari pergaulan intim dengan Tuhan, ujung hidupmu akan kacau dan berantakan. Engkau akan mengalami kesesakan, mengalami himpitan dan persoalan. Sebab di bumi ini dikuasain oleh roh jahat, dikuasain oleh iblis, kata kitab Yohanes dijelaskan. Bumi ini sekarang ini dikuasain oleh roh jahat. Kalau kita nggak nempel sama Tuhan, kita akan dijajah dengan berbagai macam tipu daya. Tidak heran banyak orang Kristen yang rajin ke gereja, yang rajin pelayanan, yang sudah kasih persembahan, sudah jadi hamba Tuhan dan lain sebagainya. Hidupnya kadang tertekan, hidupnya kadang stres, hidupnya kadang bingung, hidupnya kadang kacau. Dikuasai oleh emosinya, dikuasai perasaannya, dikuasai masalah dan persoalannya. Kenapa? Karena dia berusaha melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, kita ini kalau tidak melibatkan Tuhan dalam segala hal, kita akan babak belur dan kacau. Hidup kita ini akan berantakan. Karena selalu setan pakai segala macam cara untuk menjatuhkan, menjegal kita. Bukankah di Efesus dijelaskan peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Semua yang ada darah dan dagingnya itu bukan musuh kita loh. Itu termasuk anakmu, termasuk istrimu, termasuk suamimu, mertuamu, mantumu, saudaramu, pendetamu, dan lain sebagainya. Kalau masih ada darah dan daging, dia bukan musuhmu. Katakan, dia bukan musuh saya. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Dan dia manifestasinya melalui tipu muslihat untuk menyeret kita jatuh di dalam dosa. Nah, untuk kita bisa berkemenangan, kata Alkitab, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, kita ini tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa kekuatan Tuhan, tanpa otoritas Tuhan, tanpa kita urapan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, kita ini nggak bisa mampu melakukan apa-apa. Kita ini butuh Tuhan dalam segala hal. Makanya harus dilibatkan Tuhan dalam hal kecil apapun juga. Kalau kita ngadapin masalah, jangan coba-coba berusaha menyelesaikan masalahmu dengan kekuatanmu sendiri. Izinkan Tuhan di dalamnya. Makanya Alkitab ini ngomong di Matius 11 ayat 29, pikulah-Ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kata kuk di dalam Alkitab seringkali itu berpasangan. Ketika Elisa dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi ngikutin Elia, dia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Kok itu selalu berpasangan. Lah kalau kita nih suruh mikul kok, kita itu pasangannya siapa sekarang? Pikulah-Ku yang kupasang. Nah, kok itu selalu berpasangan loh. Kanan dan kiri. Nggak bisa sendiri. Kok itu selalu berpasangan. Nah, kok yang kita pasang di dalam pundak kita ini, pasangannya adalah Yesus Kristus Tuhan. Pikulah-Ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Belajarlah kepadaku. Makanya kita harus ngikutin semua langkah, jalan, keputusan yang kita ambil, sikap, perkataan dan perbuatan apapun yang kita mau kerjakan, apa yang kita lakukan, kita harus libatkan Tuhan. Kalau kita punya masalah, kita undang Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Alkitab ngomong, pikulah-Ku yang kupasang dan
belajarlah kepadaku. Satu koknya di kita, yang di sebelah kita Yesus. Nek kita nih jalan mau sendiri, kita nggak bisa. Kita harus ngikutin Yesus di samping kita, di jalannya apa diikutin. Nah, kita suruh belajar sama dia kok. Kita harus belajar rendah hati, ngikutin apa yang Tuhan mau. Berapa banyak dari kita nih jalan maunya sendiri. Kalau punya masalah, dipikirin dengan cara pandangnya sendiri, diputuskan dengan pikirannya sendiri. Ujungnya apa? Kalau keputusannya salah akan hancur. Keputusannya salah akan babak belur. Berapa banyak dari kita kena masalah karena keputusan kita yang salah di masa lalu. Keputusan kita yang bodoh tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita ambil. Nggak taunya di belakang menyisakan persoalan, menyisakan masalah di kemudian hari. Semua keputusan yang kita ambil harus seizin Tuhan. Kalau kita ngotot pakai cara kita sendiri, kita memutuskan sendiri, ujung dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, selalu ketemu problem. Tapi kalau kita izinkan Tuhan, kita ngikutin jalannya Tuhan, kita ngikutin caranya Tuhan, Tuhan akan beri kita rendah hati. Karena ngikutin maunya Tuhan. Dan kita akan mendapat ketenangan. Makanya kita ini harus menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya. Kita nggak bisa hidup semau kita sendiri lagi setelah kita menjadi orang percaya. Saya sudah sering ngomong kayak begini. Di ibadah hari Minggu saya sering ngomong kayak begini nih. Saya ulang-ulang karena ini penting. Karena banyak orang ngikutin emosi dan perasaannya sendiri tanpa ngikutin Tuhan. Kalau kita ngikutin emosi dan perasaan kita sendiri, kita kepentok-pentok masalah nanti. Kamu bukan menyerahkan kokmu di hadapan Tuhan, kamu panggul sendiri. Makanya Alkitab ngomongnya terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Berapa banyak kita ngandalin kekuatan kita sendiri. Merasa kita punya pengalaman, merasa kita punya pemikiran, punya uang, punya segala macam kita bisa lakukan sendiri. Karena dulu pernah kita lakukan berhasil, kita lakukan sendiri, ke depannya malah kacau dan berantakan. Bukti kita itu butuh Tuhan loh dalam segala hal. Dalam segala hal. Jangan hidup mengikuti hawa nafsumu, kemauan sendiri. Hidup kita ini bukan untuk kita, hidup kita ini untuk Yesus. Makanya jangan pernah cari ketenangan batin dengan coba memuaskan dirimu dengan kemauanmu sendiri, dengan egomu sendiri, dengan perasaanmu sendiri. Ketenangan batin kita itu akan puas kalau kita tuh nempel sama Tuhan. Katakan nempel sama Tuhan. Katakan nempel sama Tuhan. Sekarang buka di Mazmur pasal yang ke-62 mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ternyata kalau kita itu tenang, kita itu bisa tenang, rileks dan enjoy kalau kita itu dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, kita dengar Tuhan yang ngomong, dia kasih saran, dia kasih instruksi, dia kasih petunjuk supaya kita lakukan. Sehingga kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh, bukan jalan kita sendiri. Di Yeremia 29 ayat yang 11 ngomong begini loh. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan penuh, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh masa depan, yang penuh pengharapan. Loh, dia tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Di sisi lain, pasti ada rancangan kita. Di sisi lain juga ada rancangan setan. Yang jadi masalahnya, kita mau ngikuti rancangan siapa ini? Kita nggak bisa ngikutin rencana Tuhan. Kita nggak bisa ngikutin rancangan Tuhan sampai kita naruh hati, pikiran, dan perasaan mau ngikutin sama dia. Makanya pikulah kok dan belajarlah kepadaku. Kita jalan, di samping kita Yesus, kita ngikutin aja. Yesus ke kanan, kita ikut ke kanan. Yesus ke kiri, kita ke kiri. Yesus lurus, sedikit lurus. Jalanin aja. Hari ini apa patokannya? Firman, kebenaran firman Tuhan. Firman ngomong apa? Hidupin, lakuin, praktekin. Pasti engkau akan ngalami breakthrough dan terobosan. Makanya ayat ini ngomong begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kamu dekat sama Tuhan apa enggak hari ini? Coba, kedekatanmu sama Tuhan itu sebatas apa? Apa sebatas kamu hanya sekedar ibadah, ikut komsel, ikut CG, ikut ibadah keluarga, ikut ibadah tengah minggu, ikut Zoom dan lain sebagainya? Apa sekedar itu kedekatanmu dengan Tuhan? Tapi kalau kita ini tanpa memiliki kedekatan, keintiman secara pribadi dengan Tuhan, personal kita memiliki kedekatan yang intim dengan Tuhan, bergaul
Dekat itu artinya banyak ngobrol, banyak bercakap-cakap, saling mendengarkan, saling cerita, saling berbicara satu dengan yang lain, bukan sepihak loh, dua belah pihak. Kalau orang mengalami kedekatan itu artinya dua belah pihak saling kenal. Kita nggak bisa bilang, oke saya kenal pejabat ini, saya kenal pejabat itu. Tapi kalau dia nggak kenal kita, ya kita nggak dekat. Tapi kalau pejabat itu kenal kita, pernah ngobrol bareng, pernah makan bareng, pernah bergaul dengan kita, pokoknya melakukan banyak aktivitas dengan kita, artinya kita itu bergaul, memiliki kedekatan. Sama kita dengan Tuhan. Banyak orang Kristen ngaku kenal Tuhan, ngaku nyembah Tuhan, ngaku melayani Tuhan, tapi belum tentu dikenal Tuhan. Makanya di kitab Matius kan ngomong begini loh. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Semua orang bisa berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Termasuk orang Kristen, termasuk kalian yang ikut ibadah hari ini. Kamu bisa nyembah Tuhan, bisa angkat tangan, bisa haleluya, bisa berseru Tuhan, Tuhan kau baik, dan lain sebagainya. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bahkan ada yang ngomong begini, aku udah bikin mujizat, aku udah melakukan bernubuat, aku udah mengusir setan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan ngomong begini, enyang kau daripada engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Loh kok bisa? Padahal dia melakukan aktivitas rohani. Tapi kenyataannya mereka nggak dikenal Tuhan. Benar nggak hari ini kita itu dikenal Tuhan? Kalau engkau nggak memiliki kedekatan dengan Tuhan, nggak mengalami hubungan pribadi, membangun keintiman secara pribadi di kamar doamu, secara personal setiap hari, engkau tidak pernah akan dikenal Tuhan. Engkau bisa saja ikut ibadah, hanya menjalankan rutinitasmu sebagai orang Kristen. Gak jauh beda dengan orang lain kalau ibadah di hari yang lain. Kita ini ibadah bukannya sekedar ibadah. Kenapa kita beribadah? Karena kita kenal siapa yang kita sembah, kita kenal siapa yang kita layani, kita kenal siapa Allah kita. Kok bisa kita kenal? Karena kita memiliki hubungan pribadi secara personal dengan Tuhan. Nah, hubungan personal pribadi dengan Tuhan itu dibangun di kamar doamu setiap hari, bergaul dengan firman. Kalau engkau bergaul dengan firman, engkau berdoa setiap hari nyembah Tuhan, pasti karaktermu berubah, kelakuanmu berubah, sifatmu berubah, hidupmu tambah hari menyerupai Tuhan, karaktermu, kelakuanmu. Kenapa? Engkau menjadi sama seperti yang kau sembah. Engkau nyembah dagingmu, engkau seperti daging, engkau persis berkelakuan jahat, najis, dan kotor. Kalau engkau nyembah dunia, kelakuanmu seperti orang dunia. Engkau nyembah setan, kelakuanmu persis seperti setan. Kalau engkau nyembah Tuhan, buktinya engkau nyembah Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, karaktermu berubah, kelakuanmu berubah, sikapmu berubah. Tambah hari, tambah dewasa di dalam Kristus. Harusnya kekristenan ngalami semua kekristenan, orang Kristen harus ngalami ini. Sehingga setiap hari hidupnya bertumbuh ke arah Yesus Kristus, semakin dewasa, mengasihi Tuhan, hidup sesuai kebenaran, menjadi berkat. Makanya dia bisa ngomong, hanya dekat saja aku tenang. Boleh loh kita ngadapin tekanan, boleh kita ngadapi himpitan, boleh kita ngadapi masalah, boleh kita dipersalahkan, dituduh, difitnah, dan diperlakukan buruk sekalipun oleh orang lain. Tapi kita bisa ngomong, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Daripada nyalah keselamatanku. Aku tahu kok Tuhan yang menyelamatkan aku. Aku tahu aku udah pernah ditebus dosaku. Aku dulu orang najis, orang kotor yang gak berkenan. Ditebus, sekarang diselamatkan. Aku tahu sekarang aku dibentuk, dipakai untuk kemuliaan namanya. Orang yang sadar dan mengalami Tuhan secara pribadi, dia tahu siapa posisinya dia di dalam Kristus. Orang boleh tuduh, orang boleh fitnah. Kalau dia tahu posisinya di dalam Kristus, dia adalah orang yang dibenarkan, diudus-sucikan. Dia nggak terlalu pusing dengan kata orang. Dia fokusnya kepada janji Tuhan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Dia ada proteksi penjagaan Tuhan. Dia gunung batu. Siapa yang sanggup menghancurkan kita? Nggak ada. Karena ada proteksi Tuhan dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Apapun yang Bapak Ibu alami, apapun yang Bapak Ibu terjadi hari ini, yang menggoncang perasaanmu, menggoncang imanmu sekalipun, goncang keuanganmu dan lain sebagainya, kamu bisa rileks dan enjoy dan tenang. Kenapa? Kamu kenal Tuhan yang kamu sembah. Kamu kenal Tuhan yang kamu layani siang dan malam. Dunia sekitar kita boleh goncang, dunia sekitar kita boleh babak belur kacau, tapi kita melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Kita akan tetap tenang dan perkasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kekristenan yang sejati itu kuat, kokoh, semakin teguh di dalam Kristus. Bukan lembek,
bukan gampang kepahitan. Orang Kristen bertahun-tahun ke gereja tapi hidupnya penuh kepahitan. Hidupnya masih najis kotor, mulutnya jahat, penuh kemunafikan, penuh tipu muslihat. Ya bagaimana mungkin ngaku kenal Tuhan, kelakuannya kayak seperti itu. Mungkin kenal Tuhan lewat bibirnya. Tapi kalau kita ini dikenal Tuhan karena kita melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Tuhan ngomong, hei hambaku yang berkenan, silakan masuk meja perjamuan kawin anak domba. Tuhan mau dapatin kita itu seperti itu. Didapatin hati kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita ini melakukan aktivitas, lupa, katanya nggak kenal Tuhan kok bisa bernubuat. Loh, katanya nggak kenal Tuhan kok bisa ngusir setan. Loh, urapan Tuhan ini ada di kita kok. Kita ini ada Roh Kudus di dalam kita kok. Tapi belum tentu setiap orang bergaul dengan Roh Kudus setiap hari dengan Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita ngalami Tuhan. Kita bergaul intim dengan Tuhan. Kita mau dedikasikan hati dan hidup kita di sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kamu kenal Tuhan, apapun yang menimpa hidupmu, kamu akan fokus kepada Tuhan loh. Karena kamu tahu, kenal Tuhan pribadi, Dia tidak akan pernah mencelakai hidupmu. Bahkan Dia menyiapkan masa depan yang penuh pengharapan. Hidupmu akan tenang dan enjoy. Lu selama ini kamu panik, stres, bingung, kacau, apalagi marah dan tersinggung. Kenapa? Karena kamu taruh emosimu lebih kuat daripada pribadi Tuhan. Kau lebih nggak peduli dengan Tuhan. Katanya kenal Tuhan tapi nggak peduli dengan perasaan Tuhan. Katanya kenal Tuhan tapi nggak mau tahu dengan pribadi Tuhan. Sehingga kamu cuek dan masa bodoh. Bersikap dan berkelakuan layaknya orang nggak kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan pasti kelakuannya berubah, sikapnya berubah. Sekalipun dia menghadapi masalah yang rumit sekalipun, dia akan bisa tenang, hidupnya mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Coba sekarang kita buka di Mazmur 91, ini ayat yang luar biasa ini. Kalau engkau ingin tenang, dekat sama Tuhan. Katakan dekat sama Tuhan. Alami Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini saya sudah sering singgung, saya sering baca ayat ini, saya sering bahas, saya sering khotbahkan ayat ini. Karena ini ayat yang powerful sekali. Saya senang dengan ayat ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi loh. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang duduk itu memberi waktu. Duduk. Seperti Bapak Ibu hari ini duduk ibadah. Dengerin saya ngomong. Ini duduk memberi hati, memberi waktu, memberi pikiran, memberi perasaannya sama Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kalau engkau duduk, kau dengerin khotbah seperti hari ini, saya ngomong sama Bapak Ibu, artinya engkau memberi telingamu, memberi pikiranmu, memberi perasaanmu, memberi hidupmu untuk dengerin firman. Ini loh orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, memberi hidupnya, hatinya, pikirannya, perasaannya kepada yang maha tinggi loh. Dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam artinya lebih lagi nih. Bermalam artinya lebih lagi. Lebih banyak waktunya dihabiskan bersama yang maha kuasa dalam hadiratnya. Loh, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, berapa banyak jam doamu? Berapa banyak jam keintimanmu dengan Tuhan? Dalam 24 jam, dalam sehari itu ada 24 jam. Berapa jam yang kamu pakai untuk Tuhan? Atau hanya berapa menit yang kamu pakai untuk Tuhan? Benar nggak kamu duduk diam dalam naungan yang dalam lindungan yang maha tinggi? Benar nggak kamu bermalam dalam naungan yang maha kuasa? Kamu hidupmu babak belur selama ini, hidupmu kacau, hidupmu berantakan karena kamu nggak duduk dalam lindungan yang maha tinggi, nggak bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jalan maunya sendiri, doa males, hidup kacau, hidup berantakan, tapi nggak mau bergaul dengan Tuhan. Kalian dengar firman mesti konsentrasi loh ya. Kalau bisa jangan lakukan aktivitas apa-apa. Ini saya ngomongnya cepat sekali loh. Kalau kamu nggak tangkep nanti lepas loh. Bener nggak dalam 24 jam ini? Dalam sehari 24 jam, waktumu lebih banyak kamu fokuskan untuk Tuhan? Atau bisa kita memang harus melakukan aktivitas apapun juga. Pekerjaan yang Tuhan percayakan sama kita, di kantor, di pabrik, di toko, di tempat manapun juga, kita bisa melakukan aktivitas. Tapi di sisi lain hati kita juga harus connect loh sama Tuhan loh. Benar nggak hatimu tuh connect sama Tuhan? Kalau hatimu nggak connect sama Tuhan, kamu kan mudah dihabisin setan loh. Karena akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allah yang kupercayai. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai.
Ya ada proteksi dan penjagaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Ayo coba sekarang kita kembali ngelihat sampai kedalaman batin kita sendiri. Jangan nilai orang lain, jangan melihat orang lain. Lihat kita, hati kita masing-masing. Berapa banyak kehancuran, kekacauan yang kita alami hari ini karena keputusan yang kita salah, dan keputusan itu tidak tepat seperti apa yang Tuhan mau, karena kita nggak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kita putuskan mau kita sendiri, ketemu masalah di belakang hari. Hidupmu kalau ingin tenang, damai, hatimu ingin tenang, jiwamu ingin makmur, menikmati semua kebaikan dan kebajikan Tuhan, diam dalam lindungan yang maha tinggi. Koneksi terus dengan Tuhan. Waktu engkau ngadapin masalah tekanan, kamu percaya bahwa tempat perlindungan dan kubu pertahananku adalah Allah yang kupercayai. Orang itu kalau kedagingan ya. Orang itu kalau kedagingan, udah kedagingan tuh pasti nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau orang nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, nggak berdoa, nggak membangun keintiman dengan Tuhan, pasti daging, emosi yang manifestasi dalam hidupnya. Tidak heran orang-orang seperti ini dikuasai oleh hawa nafsunya. Ketika ngadepin masalah, gampang tersinggung, gampang marah, gampang sakit hati. Karena apa? Dia nggak nyaman. Dia nggak tahu bahwa Tuhan yang akan membela hidupnya. Dia nggak percaya bahwa Tuhan sanggup membela dia, sanggup membolak-balikkan keadaan, membalikkan keadaan, sanggup melindungi, sanggup memproteksi, sanggup meninggikan, sanggup mempromosi. Dia tidak yakin dan percaya, makanya dia bela dirinya sendiri. Dengan apa? Marah, ngamuk, tersinggung, sakit hati, dan lain sebagainya. Karena dia tidak kenal Tuhan yang dia sembah dan dia layani sanggup menolong dia. Sekarang, hari ini, coba kita mau lihat sampai kedalaman batin kita masing-masing. Selama ini kita bela diri karena kita nggak percaya sama Tuhan, kan? Kita berusaha dengan cara kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita nggak mau taruh hati kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita pikir Tuhan nggak bela kita. Kita bela diri kita sendiri. Kamu belum mati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Orang kalau kenal Tuhan, dia ngalami mati daging, pikul salib, sangkal diri. Dia tahu, dia akan ngomong, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Orang boleh tuduh, orang boleh fitnah, orang boleh melakukan buruk, melakukan kasar, hianati, maki-maki, rendahkan, tidak hormati, perlakuan buruk apapun juga. Tapi orang yang kenal Tuhan, dia akan bisa tenang dan rileks dan enjoy sambil senyum bilang, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Orang ini hidupnya akan mengalami breakthrough dan terobosan. Amin. Orang yang menaruh hatinya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Orang menaruh di hati sepenuhnya di hadapan Tuhan itu bukan di bibir, di kelakuanmu itu loh, setiap hari itu loh. Berapa banyak waktumu kamu bergaul dengan Tuhan? Berapa banyak keintiman yang kamu bangun bersama Tuhan? Koneksi sama Tuhan enggak? Kamu bermeditasi firman enggak? Bergaul dengan firman apa tidak? Ini bukan berbicara soal ibadah. Ini bukan berbicara soal doa 5 menit, 10 menit loh. Ini berbicara bergaul intim dengan Tuhan. Kamu masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Bergaul, meditasi. Kamu matikan, kamu rendam dirimu dalam hadirat Tuhan. Sehingga dagingmu tidak muncul. Egomu tidak menguasai. Hawa nafsumu tidak ngontrol. Tapi kehendak Tuhan yang sepenuhnya, yang manifestasi melalui kehidupan kita. Amin. 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 Apa yang saya ajarkan hari ini adalah membangun keintiman, diam di dalam hadiratnya. Dalam kondisi suka, dalam kondisi duka, dalam kondisi bermasalah, dalam kondisi capek, dalam kondisi lelah, tetap hatimu connect sama Tuhan. Connect, bangun keintiman dengan Tuhan. Mempunyai rasa haus dan lapar akan Tuhan. Hidupmu pasti berubah. Sobat, sekarang ini, selama ini, hidupmu ini gak berubah gara-gara apa? Karena kamu ngikutin hawa nafsumu sendiri, ngikutin egomu sendiri. Kalau orang disertain Tuhan, Tuhan perlindungan, Tuhan gunung batu kita, Tuhan yang berperang menggantikan kita. Kamu ngadapin masalah pun kamu gak akan bingung loh, gak akan stres loh. Ini praktek hidup sehari-hari ini. Ayat yang ketiga, perhatikan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Apalagi yang ditakutkan? Gak ada ini.
Wong ada proteksi kayak begini kok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, COVID yang parah sekalipun. Kanan kiri kita banyak meninggal, kita tetap sehat, kita tetap perkasa karena rencana Tuhan, karena Tuhan proteksi dan jagain kita. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Oh, boleh kanan kiri kondisinya ekonominya hancur, hidupnya berantakan, kacau, tapi kita disertain Tuhan dan kita tetap berdiri teguh mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin, kita tetap diberkati Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Benar nggak Tuhan tempat perlindunganmu? Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Benar nggak ini? Ini harus dilakukan. Ini bukan sekedar dikatakan. Ini praktek hidup setiap hari. Maka malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu loh. Kalau malaikat Tuhan menjaga di segala jalan kita, kamu tidak akan pernah jatuh loh. Kamu tidak akan pernah hancur. Kamu tidak akan pernah berantakan. Coba sekarang ini, kita ini berantakan. Kita terjatuh. Seringkali kita ini jatuh dalam dosa karena kita itu membuka celah buat setan menguasai kita. Kalau kita nggak buka celah, setan gak bisa serani sentuh kita. Karena kita dalam proteksi dan perlindungan Tuhan. Setan gak bisa sentuh tubuhmu sampai engkau membuka celah, membuka diri untuk setan menggagai hidupmu. Dengan apa? Dengan dosa. Dengan apa? Dengan dosa mulut, perkataanmu, dengan perbuatanmu, dengan sifat dan kelakuanmu. Engkau buka celah, setan bisa menguasai dan menggagain. Selama kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan, tidak akan pernah kita terantuk batu dan jatuh. Tidak akan pernah. Kita ini terjatuh di dalam dosa karena kita itu buka celah. Kita merasa hebat, merasa mampu, merasa benar, merasa kudus, merasa jago. Nggak taunya kita nyombongkan diri, nggak taunya kita malah jatuh babak belur. 13, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Perhatikan ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya. Benar nggak melekat sama Tuhan? Benar nggak kamu nih hatimu melekat sama Tuhan? Waktu kamu berjalan, waktu kamu nyetir, waktu kamu masak, waktu kamu di toilet, waktu kamu di pasar, di toko, di pabrik, di kantor, di rumah, dimanapun juga, benar nggak hatimu untuk connect sama Tuhan? Ini penting nih, belajar mengkoneksi hati kita dengan Tuhan. Makanya banyak orang Kristen nggak ngalami pertumbuhan secara rohani, hidupnya biasa-biasa saja, bahkan nggak memiliki rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Karena apa? Hatinya nggak connect sama Tuhan, nggak memiliki kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Harusnya kita memiliki kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Kita connect hati kita ini dengan hadirat Tuhan. Benar nggak setiap hari kamu connect hatimu dengan Tuhan? Atau lebih banyak kamu connect dengan hal-hal yang duniawi, dengan televisi, dengan handphone, dengan apapun aktivitas yang lain. Loh, kita bisa melakukan aktivitas. Saya pun juga banyak melakukan aktivitas layaknya seperti banyak orang lakukan, tapi hati saya mau belajar connect sama Tuhan. Dan ini perlu dibangun setiap hari. Ini tidak bim salah bim sehari bisa. Ini kita perlu belajar menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan. Baru hidupmu akan tenang, batinmu akan sejahtera, hidupmu akan nikmatin kenyamanan dan lain sebagainya. Bayangkan, kalau orang ini hatinya melekat dengan Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Lu powerful nggak? Ini loh, orang yang melekat sama Tuhan, dikenal Tuhan. Tuhan mengenal kepunyaannya. Kita ngaku lekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, tapi kita bingung membedakan mana suara daging dan suara Roh Kudus. Kita nggak bisa membedakan mana perbuatan daging dan perbuatan roh. Kita ngambil keputusan semau kita sendiri, kita nggak bisa kontrol emosi dan hawa nafsu kita. Kita jadi orang yang egois sekali, pemarah, nggak bisa mengampuni, ngomong sembarangan dan sembrono, ngaku kenal Tuhan, tapi perbuatannya jahat di hadapan Tuhan. Munafik. Banyak orang Kristen munafik, ngaku kenal Tuhan, ngaku cinta Tuhan, tapi perbuatannya tidak mencerminkan orang yang kenal Tuhan. Kalau orang yang kenal Tuhan, Tuhan akan luputkan, Tuhan akan bentengi. Bayangkan, orang yang dekat dengan Tuhan itu
bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tuhan pasti jawab seruan orang-orang yang dekat dengan dia. Ingat bangsa Niniwe, ketika dia sedang berbuat dosa dan dikirim Yunus untuk ngomong, dia KKR di kota Niniwe. Dan kota Niniwe bertobat balik kepada Tuhan. Tuhan dengar loh doanya loh. Ini orang yang berusaha melakukan kejahatan. Niniwe tidak dimurkain Tuhan, karena orang-orangnya hatinya tiba-tiba berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Kita harus balik setiap hari sama Tuhan, bertobat nih. Pertobatan itu progres setiap hari bersama Tuhan. Setiap hari kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin kita berjalan dalam ketepatan ilahi. Tuhan mau kita ini tepat melakukan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Bangsa Niniwe berseru sama Tuhan, dilepaskan dari murka Tuhan. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia dengerin suara Tuhan. Engkau hari ini dengar suara Tuhan, dengar apa yang saya sampaikan, dan engkau masih melakukan dosa, mulutmu masih jahat, hatimu masih degil, kamu masih keras kepala, ya kamu ambil keputusan untuk bertobat. Balik kepada Tuhan. Ambil keputusan untuk mencintai dan mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan akan jawab. Tuhan akan sertai. Bayangin, kalau Tuhan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Doanya pasti dijawab Tuhan. Masalahnya doanya dijawab tuh, tunggu hari ini dijawab Tuhan, dipending dulu atau bagaimana. Tetap Tuhan dengar, Tuhan lihat penderitaannya. Orang kalau dekat dengan Tuhan tuh, kamu nangis, kamu berdoa, Tuhan lihat. Tidak hanya Tuhan lihat loh, Tuhan menyertai. Yang paling bikin Yusuf berhasil dalam segala hal, karena apa? Dia disertai Tuhan. Makanya Tuhan bikin berhasil apa saja yang diperbuat tangannya. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan buat berhasil segala sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Katakan amin. Kalau engkau ingin berhasil dalam segala hal, pastikan hidupmu disertai Tuhan dalam segala hal. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, kamu berdoa dijawab Tuhan. Tuhan akan sertai kamu. Kalau Tuhan sertain kamu, siapa yang sanggup melawan kamu? Nggak ada. Orang mau berbuat jahat, mau berniat jahat pun akan hancur, akan babak belur hidupnya. Akan kacau, dibikin berantakan, bikin rusak dan hancur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai kamu. Setan nggak bisa sentuh, setan nggak bisa jamah kalau Tuhan sertain kamu. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan bikin berhasil. Dagangmu, bisnismu, tokomu, kantormu, Tuhan akan bikin berhasil. Bisa saja engkau ditempatkan di satu kantor, dan kantor itu mau bangkrut. Tapi karena ada kita yang disertai Tuhan, kantor itu bisa diberkatin Tuhan loh. Amin. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan loh. Kamu ngalami impitan, tekanan, persoalan di dalam kesesakan sekalipun. Dalam hal masa sulit sekalipun, Tuhan sertain kamu. Loh, kalau Tuhan sertain kamu, pasti ada jalan keluar toh. Benar apa enggak? Kalau Tuhan sertain kita, ya pasti ada jalan keluar, pasti ada breakthrough. Kalau hari ini ngalami kesesakan, ya enjoy, deket terus sama Tuhan. Sampai Tuhan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dilepaskan dari kesesakan, ngalami breakthrough dan terobosan. Ngalami promosi dan peninggian. Powerful enggak ini? Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Gak usah khawatir, gak usah stres, gak usah terbingung, gak usah panik, gak usah histeris. Berserah sama Tuhan, karena Tuhan akan meluputkan dan akan mempromosi. Di balik semua proses yang diizinkan Tuhan tadi, hal yang gak enak terjadi dalam kehidupan kita, masalah, impitan, tekanan atau apapun juga, Tuhan sedang mempersiapkan hati kita untuk bisa kita itu berjalan seiring seperti yang Dia mau. Memikul kok satu kita, di samping kita Yesus, supaya kita ini gak jalan mau kita sendiri. Kita ngikutin jalannya Yesus. Yesus ke kanan, kita ke kanan. Yesus ke kiri, kita ke kiri. Yesus lurus, kita ikut lurus. Bukan jalan mau kita sendiri. Orang-orang kayak begini ini, Tuhan akan promosi. Hari ini engkau mungkin belum dipromosi Tuhan. Tinggal tunggu waktu aja. Kalau engkau jalan sama Tuhan, ada waktunya peninggian dan promosi itu datang dalam hidupmu. Amin. Amin. Dan Tuhan kasih bonus. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Nggak mati muda. Panjang umur, nggak sakit-sakitan. Nggak encok, rematik, pegelimu. Tapi jadi berkat bagi banyak orang. Saya ngobrol sama istri saya, my holy wife. Saya bilang ini, Ane, kita kalau bisa umur kita panjang dan kita menjadi berkat dan sakit-sakitan.
Amin gitu. Saya mau umur saya panjang dan tetap menjadi berkat, tidak sakit-sakitan. Saya mau tetap setia dengan istri saya. Kita mau umur kita sama-sama tua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup yang melekat sama Tuhan, itu dikasih bonus namanya umur panjang. Umur panjang itu lebih di atas 80 tahun loh. Kan katanya umur kan 70 tahun, selebihnya bonus. Kata siapa? Itu Musa ngomong sama orang Israel yang hatinya tegar tengkuk, yang keras kepala, yang jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri ngomong di Kejadian pasal yang ke-6, dijelaskan umur manusia sampai 120 tahun saja loh. Saya ingin umur saya panjang sampai 90 tahun lebih. Tapi saya tidak pikun, saya tetap jadi berkat, saya bisa berkhotbah, saya bisa tangking setan, saya bisa doain orang, saya tetap jadi berkat. Saya juga berdoa bahwa ibu yang mendengarkan ini juga diberkati yang sama. Katakan amin. Diberikan panjang umur, gak mati muda. Dengerin khotbah saya di YouTube tentang orang yang gak menghormatin orang tuanya dan mati muda itu. Kenapa kok mati muda? Karena dikutuk Tuhan, gak dapat berkat, matinya muda. Tapi orang-orang yang diberkatin Tuhan, umurnya panjang. Dan ku kenyangkan dia segala macam berkat, kemurahan, kebajikan, nama baik, peninggian, promosi, dikenyangkan hidup kita. Dipuaskan, katakan dipuaskan. Batinmu dipuaskan, jiwamu dibuat tenang, dan kau bisa rest in the presence of the Lord. Kamu bisa diam, tenang dalam hadirat Tuhan. Sekalipun hari ini kamu menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi tekanan, yang kamu lihat janji Tuhan ke depan. Kalau hatimu melekat sama Tuhan, ada promosi, ada peninggian. Hari ini tenang, Tuhan urusin kamu. Dan suatu hari kamu akan menikmatin berkat, umur panjang dan kemuliaan, kebaikan, kebajikan, kemurahan melimpah hidupmu. Amin. Nih, dengan umur panjang akan ku kenyangkan dia loh. Tuanya nggak melarat, tuanya nggak meninggalkan hutang, tapi jadi berkat. Makanya Daud ngomong, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti. Saya percaya ini terjadi nih. Karena apa? Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tenang, relax, enjoy. Sudah diberkatin di bumi, dipromosi Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan kemakmuran, matinya masuk surga. Powerful nggak? Ya kamu meski lekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, tenang dalam hadirat Tuhan, jangan panik, jangan stres, jangan bingung, jangan kacau. Bangun keintiman. Kalau saya ngomong bangun keintiman ini doa. Bukan sekedar setengah jam. Kan saya sudah bilang berkali-kali, kalau engkau itu doa 1 jam, kamu tuh 45 menit itu berusaha menaklukkan pikiran yang mengembara kemana-mana itu loh. Mikir mobil belum dikunci apa sudah, air keran tadi dimatiin belum, kompor dimatiin belum, besok bayar tagihan gimana, bayar cicilan gimana, kamu mikirin istrimu yang tadi baru melotot sama kamu, anak-anakmu dan lain sebagainya. Dalam 45 menit kamu menaruh peperangan dalam pikiranmu. Lalu 15 menitnya kamu bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Nah itu perlu dilatih setiap hari. Semakin kita belajar dekat dengan hadirat Tuhan, semakin kamu bisa taklukkan loh pikiranmu, perasaan dan kemauanmu dalam hadirat Tuhan. Kamu bisa intim dekat dengan Tuhan, nempel sama hadiratnya. Hidupmu pasti berubah, kelakuanmu pasti berubah. Nggak mungkin orang dekat sama Tuhan nggak tambah sayang sama pasangan hidupnya. Mustahil. Itu dekat sama setan itu. Kalau engkau dekat sama setan, engkau suka ribut sama pasanganmu. Tapi kalau engkau dekat sama Tuhan, engkau tambah sayang sama pasangan hidupmu. Katakan amin. Semakin engkau mencintai Tuhan, semakin manifestasi kuasa Tuhan melalui hidupmu. Dan nama Tuhan akan ditinggikan. Hidupmu ngikutin sesuai dengan ritme dan cara Tuhan. Dan masa depanmu dijamin Tuhan. Amin. Saya berdoa Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, memberikan kemauan kekuatan kita, berjalan lekat dengan Dia, menikmati kebajikan dan kemurahannya sepanjang umur hidup kita. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami materaikan firman-Mu dengan darah Yesus. Nempel terpatri dalam loh batin kami yang paling dalam. Jadi kehidupan praktek hidup kami hari-hari melekat dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan, sehingga kami dikenal Tuhan dan kami menyenangkan hati Tuhan. Ujung hidup kami akan menikmati kebajikan, kemurahan.
umur panjang dan sejahtera. Masa tua kami dikenyangkan dengan semua kebaikan, dan hidup kami tidak pikun, tidak stres, tidak encok, tidak rematik, tidak pegen linu, tidak stroke. Tapi kami panjang umur dan jadi berkat. Tidak pikun, tetapi hafal semua kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan, katakan amin. And God bless you.